yang mana subuh ini pembahasan kita berkaitan dengan sistem sosial atau pergaulan di dalam Islam. Tentu kita baca dulu ya bagaimana Islam membangun sistem pergaulan dalam Islam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdat min lisani yafqahu qawli. Mari kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan Quran Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan pada Pak Syafri untuk dibaca. Tempat umum ya Ustaz ya? Iya, halaman itu Pak, 152 Pak, betul. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat umum. Sebagaimana definisi dari tempat umum, di tempat ini setiap orang dibolehkan masuk tanpa perlu memperoleh izin seseorang. Tempat umum yang dimaksud sebagai contohnya adalah sekolah atau kampus, pasar, jalan, dan supermarket. Hanya saja, pertemuan baik yang tanpa adanya interaksi atau ijtima maupun dengan interaksi atau ikhtilat tetap diatur oleh Islam. Kondisi itu bukan dengan berhalwat atau berdua-duaan. Kenapa ya sinyal ya? Tidak dilakukan dengan berhalwat. Pada tempat umum ini, baik pria maupun wanita harus dalam kondisi tertutup auratnya. B. Tempat khusus. Tempat khusus adalah suatu tempat ketika seseorang ingin memasukinya, maka orang itu harus meminta izin terlebih dahulu kepada penghuninya. Contoh dari tempat khusus adalah rumah dan mobil pribadi. Pada tempat khusus ini, pertemuan antara pria dan wanita hanya dibolehkan apabila pihak wanita ditemani oleh beberapa orang yang dibolehkan. Ketika terjadi ikhtilat pun, apa yang dibicarakan terbatas pada apa yang diperbolehkan oleh syariat. Adapun yang terkategori orang yang boleh menemani wanita dalam tempat khusus tersebut telah diterangkan dalam Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyudihinna wala yubdina zinatahunna ila libu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai buyulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwanihinna au nisa'ihinna au ma malakat aymanuhunna au wir tabi'ina ghairi ulil irbati minal
rijali awil tiflil lazina lam yazharu ala auratil nisa. Hendaklah para wanita muslim menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah dari suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Terjemahan Quran Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 31. Ya, baik Pak. Jadi, Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya, agama kita ini sampai hal yang seperti ini pun diatur dalam Islam. Makanya, kalaupun terjadi kejahatan itu sangat kecil sekali. Terutama sekali adalah kejahatan seksualitas. Seksual ya. Yang kita lihat hari ini cukup marak tentang persoalan masalah seksual ini. Bahkan hari ini secara fakta tidak ada yang hari ini bisa dipercaya. Sampai orang juga hari ini sudah banyak melihat bagaimana bobroknya ya kesalahan yang ada pada hari ini. Kita mulai mendengar mulai dari kiainya, ada yang sampai menodai santrinya, bukan tanggung-tanggung, selama 4 tahun. Yang korban 50 orang lebih daripada perempuan. Ada lagi di kampus, sampai banyak mahasiswa yang drop out gara-gara seksual juga. Yang pelakunya ada macam-macam ya orang. Itulah ya yang kita lihat fakta hari ini, sehingga membuat kita sebagai orang tua gelisah, dan termasuk juga para pondok-pondok yang hari ini ya mereka juga gelisah dengan fenomena-fenomena ini. Sampai juga kemarin di daerah Lampung itu ada yang sampai dibakar pondok pesantrennya ya. Dan ini adalah fakta. Kenapa? Karena di sistem sekarang tidak ada tentang pergaulan laki-laki dengan perempuan itu diatur. Jadi mereka setelah terjadi baru mereka bikin aturannya. Istilahnya kalau seperti monyet, ketika sudah hujan mau bikin rumah gitu. Tapi begitu setelah selesai hujan, nggak teringat lagi bikin rumah gitu. Hari juga seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam agama kita sendiri Islam, itu ternyata diatur. Apalagi kalau kita baca buku secara buku besarnya dalam kitab Nizamul Ijtima'i, sistem peraturan hidup dalam Islam gitu. Dan termasuklah pada buku kajian kita pada pagi hari ini. Untuk menghindari tentang seksual itu, ya menghindari perzinahan, menghindari perbuatan-perbuatan yang maksiat, sampai-sampai tempat pun diatur di dalam Islam. Tempat pun diatur dalam Islam. Jadi tempat umum dan tempat khusus itu diatur. Jadi tidak sembarangan. Tempat itu sama. Diatur dalam Islam, Bapak Ibu. Ada tempat umum, ada tempat khusus. Apa yang dimaksud dengan tempat umum gitu?
Kalau tempat umum itu artinya adalah setiap orang itu dibolehkan masuk tanpa perlu minta izin. Nah, itu namanya tempat umum. Jadi seorang itu boleh masuk. Dia nggak perlu minta izin, tapi dia boleh masuk. Itu tempat umum. Seperti sekolah. Itu siapa saja boleh. Kampus. Boleh siapa saja. Pasar. Istilah kata orang Medan, pajak. Ke pajak itu siapa saja boleh. Nggak boleh kita batasi. Jalan, mau ke jalan mana silakan. Itu tempat umum. Supermarket, silakan. Mall, silakan. Nah, jadi di sini ya tidak ada masalah, silakan. Namun, ini ya, ketika tadi di supermarket, di sekolah, di masjid, di lapangan, di pasar, walaupun itu bebas, tetapi pertemuan itu ya harus ada juga dibatasi. Apa itu? Yaitu pertemuannya itu tidak boleh ada di situ interaksi, ataupun dengan ikhtilat. Ini nggak boleh, ini diatur, ya. Ini diatur kecuali ada keperluan. Kalau ada keperluan silakan. Tapi kalau nggak ada keperluan nggak boleh. Nggak boleh kita itu di tempat umum itu yang bukan mahram itu berikhtilat, nggak boleh. Nggak boleh, ya. Itu tidak boleh. Dan kalaupun ada yang mau dibicarakan adalah hal-hal yang bukan diharamkan. Serta itu berkhalat nggak boleh. Baik itu wanita dalam kondisi tertutup auratnya ataupun juga tidak tertutup auratnya. Apalagi. Jadi bapak-bapak, kita di tempat umum itu silahkan. Ya, silahkan. Tapi dengan tadi tidak boleh ada interaksi. Tidak boleh ada perkumpulan tanpa ada diperlukan gitu. Contoh bapak ke pajak gitu. Ada lewat nampak perempuan. Ya udah, biarkan aja. Kadang bapak berselisih, tersentuh juga badannya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi tidak boleh dia tanpa ada keperluan kita diajak ngobrol di pinggir. Ya pinggir kau dulu sebentar, kita ngobrol dulu gitu. Ya nggak boleh. Ketemu dengan kawan sekolah umpamanya dulu. Ayo pinggir dulu, kita pinggir dulu. Gak ada keperluan. Sampai akhirnya, ya kalaupun ada keperluan mungkin nanya nama saja, sehat udah cukup. Kalau memang itu perlu. Tapi kalau itu nggak perlu. Sampai kadang-kadang, ya berjam-jam. Ayo nongkrong dulu kita di kafe berdua. Memang tempat umum. Tapi itu nggak boleh kalau bukan mahramnya. Haram hukumnya itu. Ikhtilat seperti itu. Nggak boleh. Kawan sekolah ini nggak apa-apa. Kita duduk dulu nongkrong di kafe berdua. Kan tempat umum ramai orang. Sementara itu yang dibicarakan adalah hal-hal yang tidak perlu gitu. Dan itu diharamkan. Jadi di tempat umum itu boleh kita ketemu dengan perempuan. Tapi dengan syarat tadi tidak boleh ada interaksi. Kalaupun ada interaksi kita hanya yang dibolehkan dan hanya keperluan. Umpamanya, kamu kan si Polan? Iya, saya. Wah, kita udah lama nggak jumpa. Ya, alhamdulillah. Nanti tanggal 5 datang ya di pesta anakku. Oh iya, udah. Cukup itu aja. Nggak perlu ditanya, di mana kau sekarang, gimana suami kau, berapa anak kau, apa kerjaan kau sekarang, di mana rumah kau, nggak perlu itu. Kenapa? Itu diharamkan dalam Islam. Apa pekerjaan suamimu? Suami kau yang mana orangnya? Kau dulu gatal kali kau ya. Sekarang kau udah ganteng ya. Walau dapat segala macam. Akhirnya, ya LCBK,
CLBK, cinta lama bersemi kembali. Rupanya pernah dulu. Iya, aku naksir loh sama kau. Kau nggak mau sama aku dulu, katanya pula itu. Aduh, macam-macam lah. Itu nggak boleh, hukumnya haram itu. Jadi ketemu semua perempuan itu sebatas seperti itu yang bukan mahram kita. Ini yang perlu diingat, ya. Atau umpamanya bapak diangkot, naik angkot. Bagaimana itu Ustaz hukumnya nih angkot kita? Laki-laki dengan perempuan. Boleh. Boleh kalau itu tempat umum. Tapi tidak boleh kita itu bicara. Diam saja. Walaupun di samping kita dia. Paha kita dengan paha dia kena gitu. Ya udah diam aja. Duduk aja kita. Jangan ditanya. Ya di mana tinggalnya dek? Apa kabarnya? Siapa namamu? Nggak boleh itu. Hukumnya haram. Atau umpamanya bapak naik pesawat. Pulang ke Malaysia umpamanya. Pas di samping tuh ada cewek gitu. Cantik pula. Ya kan? Panas itu. Nggak boleh ditanya-tanya itu. Mau kemana dek? Di Malaysia di mana? Apa kabarnya? Saya di sini ya. Apa kamu ini ya? Nggak boleh. Tidak boleh kita berbicara dengan perempuan yang bukan mahram kita. Nah itu ya. Nggak boleh. Walaupun kita samping-sampingan duduk. Dan itu termasuk, walaupun itu tempat umum kan, pesawat kan tempat umum juga, termasuk tempat umum. Tapi nggak boleh kalau umpamanya tidak ada keperluan. Kecuali ada keperluan. Izin bentar ya, ada pula telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu udah tempat umum bapak-bapak, saudara-saudara. Ya nggak boleh. Atau umpamanya di mall, pas belanja kita dia belanja, ketemu, nggak boleh. Paham ya? Hukum asalnya boleh, ya. Tapi tidak boleh ikhtilat ataupun juga berkhalwat. Nah itu ya. Itu kesimpulannya. Bolehkah laki-laki dengan perempuan tempat umum? Boleh. Terus garis bawahi, boleh. Tapi tidak boleh ikhtilat dan tidak boleh berkhalwat. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat itu ada yang diomongkan yang tidak diperlukan gitu. Kecuali yang diperlukan. Mengundang dia untuk pesta anak kita boleh. Ya. Apa itu khalwat? Khalwat itu berdua-duaan, mengasingkan diri dari tempat yang ramai. Umpamanya di kafe, kita ajak dia duduk di meja, di kursi sambil minum kopi. Itu namanya khalwat. Walaupun itu di tempat umum tetap diharamkan. Ya, nggak boleh. Lalu ada tempat khusus. Ini luar biasa ini. Jadi Islam itu memisahkan ada tempat umum, ada tempat khusus. Bagaimana tempat khusus itu? Ini adalah tempat yang mana ketika kita mau masuk ke dalam tempat itu harus minta izin terlebih dahulu kepada orang yang di dalamnya. Kita tidak boleh, ya, tidak minta izin, khususnya umpamanya, ya, rumah pribadi, mobil pribadi, kamar hotel pribadi, itu tidak boleh kita nyelonong masuk ke dalam. Antara laki-laki dengan perempuan nggak boleh. Sekalipun itu adalah sepupu kita. Rumah sepupu kita. Assalamualaikum, langsung masuk. Nggak boleh. Karena aku udah salam katanya. Sebelum dia jawab dan menyuruh kita masuk, nggak boleh. Haram hukumnya. Walaupun itu sepupu kita.
adik paman kita umpamanya, anak paman kita, ataupun adik kita, satu bapak gitu atau apalah, nggak boleh. Itu haram hukumnya karena itu tempat khusus. Walaupun kita mengucapkan salam, assalamualaikum, langsung kita nggak boleh, hukumnya haram. Tunggu dia jawab sampai dia mempersilakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang datang, silakan bang masuk, silakan bang masuk. Boleh. Tapi kalau nggak dipersilakannya masuk, pulang. Walaupun udah jauh-jauh dari Brastagi ke Medan, pulang. Nggak boleh masuk, jangan masuk. Oh nggak apa-apa lah, kan udah adik sepupu aja kok, nggak boleh, haram hukumnya. Jadi ini nggak boleh, ya. Ini contohnya tempat khusus. Jadi kalau tempat khusus itu wajib harus ada izin dari yang punya rumah, dan tidak boleh ngintip-ngintip dari jendela. Ada nggak orangnya ya? Ada nggak orangnya? Ngintip dia di korden, dibukanya gitu. Kalau seandainya di dalam rumah itu nyolok mukanya, cek gitu, dicelok matanya kena, itu nggak dihukum itu. Itulah. Jadi nggak boleh. Jadi harus minta izin ya kepada orang yang di sana tadi. Jadi dibolehkannya ya ke tempat khusus tadi itu ketika ada izin. Tapi ingat, ini ingat juga ini, ingat. Si perempuan itu sendiri pun wajib juga ada mahramnya, atau kita bawa mahram. Umpamanya ya, Bang Pahroji ya ingin ke rumahnya Bang Pakar. Lalu Bang Pahroji ya salam sendirian. Karena udah akrab dengan Bang Pakar, ternyata di rumah tadi itu istri Bang Pakar sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Bang Pakar? Nggak ada, kata ibu. Tapi bentar lagi dia pulang. Tapi bapak nunggu aja di dalam, nggak apa-apa, duduk. Nggak boleh, haram hukumnya itu. Nggak boleh. Kecuali Bang Pahroji bawa istri. Kalau bawa istri boleh, berarti Bang Pahroji itu punya mahram. Tapi kalau tidak bawa mahram tidak boleh. Makanya jangan sembarangan. Termasuk kita juga, para laki-laki. Ketika tadi yang di rumah itu cuma Bang Pakar, ternyata istri Bang Pahroji ada keinginannya bertemu dengan istrinya Bang Pakar. Kebetulan istri Bang Pakar itu pergi keluar belanja dulu, gitu kan. Lalu istri Bang Pahroji, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata Bang Pakarnya. Ini istri Pak Pahroji ya. Ibu lagi keluar, tapi nggak lama kok, sebentar pulang. Masuk dulu. Nggak boleh, haram hukumnya. Kecuali dia bawa suami gitu. Atau umpamanya istri bapak mau ketemu dengan Ustadz Musa, datang sampai di depan pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, siapa ini Pak? Oh, saya ini istrinya Pak Deswandi, katanya. Oh ya, tapi mohon maaf, istri saya nggak di rumah. Gitu aja langsung. Tapi kalau ada istri di rumah, silakan masuk. Kebetulan ibu sendirian, nggak boleh diterima. Oh bu, silakan masuk. Ngobrol kita di dalam berdua. Wah, itu hukumnya haram itu. Itu bisa terjadilah kemaksiatan tadi. Ini yang mengerikan loh Bapak Ibu. Ini yang mengerikan, terutama sekali bagi ustadz itu. Ya, itu datang nanti jamaahnya ke rumah kita sendirian pula itu. Assalamualaikum Ustaz, katanya. Ada pula lagi lengkoknya itu, pakai cengkok dia ngapain? Assalamualaikum Ustaz, kata manti kita. Ini yang banyak ustaz tergoda itu. Ini hati-hati nih. Jadi kalau saya itu, kalaupun ada ibu-ibu yang mau datang ke rumah saya itu, ya, saya sudah jauh sebelumnya sudah saya sampaikan. Saya tidak menerima siapapun kalau nggak ada istri saya di rumah. Atau kalau mau datang ke rumah saya, bawa suaminya gitu. Udah selesai. Kalau nggak, kita bahaya ini. Apalagi ustadz-ustadz ini kan. Wah, kalau nerima tamu itu enak-enak aja nerima tamu itu. Nggak peduli siapa-siapa. Itu yang terjadi syahwat.
Ya tahulah ustaz-ustaz tuh ganteng, ya kan, wangi, wah tertarik semua orang itu, ustaz-ustaz itu. Wah. Makanya yang paling banyak berzina zaman sekarang ini ustaz. Ya siapa nggak tertarik? Coba bayangkan 4 tahun 50 anak ya kan, gara-gara dianggap agar taat itu. Coba itu. 50 orang itu dinodai. Aduh, masya Allah. Jadi hati-hati ini akibat apa? Akibat tidak mendudukkan mana tempat umum, mana tempat khusus. Jadi jangan sakit hati. Jadi kalau ada bapak-bapak, sepupu bapak datang dari kampung umpamanya, kalau nggak ada istri bapak di rumah atau dia nggak bawa mahram, ya nggak boleh masuk. Waalaikumsalam. Abang, aku ini dari kampung bang. Waduh, mati kita. Kakakmu nggak di rumah nih pula ini. Gimana ini? Udahlah, gini aja lah. Kau tunggulah di luar tuh dulu ya. Di luar suruh nunggu kasih kursi. Nggak boleh masuk dia ke dalam. Disuruh keluar dia. Iya kan? Aduh bang, kami kan dari kampung gini-gini bang. Ya udah, kalau begitu kalau kita percaya sama dia, suruh dia masuk tapi kita keluar. Kan dari kampung, udahlah dia gini aja lah, kakakmu pun entah jam mana pula dia. Sekarang gini aja lah, kau masuk aja ke dalam, terserah kau di mana nanti di kamar sana kau. Abang keluar dulu ya. Alasan lah, apa? Ngopi dulu nunggu istri pulang. Kalau kita percaya sama dia. Tapi kalau kita nggak percaya sama dia, dia nunggu di luar. Ya, begitu. Kecuali dia bawa anak yang sudah balik ataupun juga bawa suami gitu. Jadi nggak boleh, walaupun itu sepupu kandung kita. Walaupun itu sepupu kandung kita. Jadi sampai seperti itulah Islam yang mengaturnya. Makanya jelas sekali di dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ya menutupkan ya para wanita menutupkan kain, kerudung dan begitu juga semuanya. Termasuklah ya kecuali di hadapan suaminya. Jadi yang boleh perempuan itu, makanya perempuan itu kan pakaiannya kan 3. Ketika dia keluar rumah, seluruh tubuhnya tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Ketika di dalam rumah, di situ ada anak menantunya, yang boleh nampak itu hanya bagian anggota uduknya. Mana anggota uduk? Itu yang boleh nampak. Kalau di dalam kamar hanya dengan suaminya, terserah. Mau pakai baju, mau tidak, terserah dialah. Itu sama suaminya itu. Ya kan? Itu pakaian wanita begitu. Jadi ada tempat-tempat pakaiannya. Jadi bukan sembarangan dia hari ini seperti di rumah ada anaknya, ada menantunya, bajunya pakai you can see. Roknya itu rok bupati, buka paha tinggi-tinggi, bajunya sekwilda, nampak sekitar wilayah dada. Ya udah. Ini bapak-bapak ini membahayakan. Makanya terjadilah kadang menantu ya memperkosa mertua karena pakaiannya nggak dijaga. Jadi anak menantu ya adik kandung itu kalau yang boleh dilihat mereka itu hanya anggota uduk saja, muka, tangan, kepala, kaki, cuma itu yang dilihat mereka. Jadi kalau udah pahanya, keteknya, dadanya itu nggak boleh itu. Makanya di rumah juga lihat, yang boleh melihat seluruh tubuh perempuan itu hanyalah suaminya. Termasuk kita juga para suami ini, yang boleh melihat tubuh kita itu hanya istri kita. Kita juga harus ya punya adab. Kenapa di rumah juga harus menutup dari pusat sampai lutut, tidak boleh nampak paha kita, sekalipun itu anak kandung kita. Nggak boleh itu. Haram hukumnya itu. Inilah luar biasanya dalam agama kita. Tempat sendiri pun diatur, baik tempat umum maupun tempat khusus diatur dalam Islam. Itu ya. Baik, sampai di situ. Kalau ada yang belum jelas, mari kita berdiskusi. Kalau ada yang belum jelas, saya kembalikan kepada Bang Pakar. Silakan. Masya Allah, waduh. Alhamdulillah Pak Ustaz. Dapat lagi ilmu pada pagi hari ini. Mantap. Baik ya. Yang mau bertanya kami persilakan nih. Pada tempat umum sama tempat khusus namanya. Dipersilakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Alhamdulillah ini mengingatkan kita lagi adab-adab ini. Walaupun nanti hukumnya haram semua nih Ustaz ya. Ustaz gini Ustaz. Iya. Kita ada melihat orang yang terdekat kita, saudara kita di usia-usia udah
usia ini, Uzur. tua ini, itu status dari ininya, hidupnya itu ya begitu, Ustaz. Ya sekarang itu masih sering berpergian dengan wanita lain, itu Ustaz. Walaupun dia juga menjalankan ibadah. Nah, dalam ini bagaimana kita menyampaikannya, Ustaz, dan mengingatkan, walaupun sebetulnya kita agak setuju mengingatkan kita gitu, tapi untuk menjaga menjaga silaturahmi kita bersaudara, kita akan berpikir gitu, kalau kita akan sampaikan dengan jelas-jelas, dia akan marah sama kita akan diinikannya. Nah, artinya bisa terputusnya silaturahmi gitu, Ustaz ya. Nah, mungkin bisa diberikan ilmunya, Ustaz, bagaimana caranya kita untuk menyampaikan nih hal-hal yang Ustaz sampaikan ini terjadi gitu, Ustaz ya. Nah, yang kajian kita pagi ini terjadi. Bagaimana kita menyampaikannya kepada mengingatkan ke saudara kita, walaupun kita tidak berharapkan dia mau menerima sampai kita, ataupun tidak menerima, ataupun bisa kita yang jadi dimarahin, jadi bisa putus hubungan silaturahmi gitu, Ustaz. Ya, Gitu, Ustaz. iya. Jadi ya, kebenaran ini kan harus disampaikan. Sebagaimana yang dikatakan Nabi kita Muhammad SAW, kulil haqqu walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit. Ya, walaupun pahit, kan pahit namanya pahit. Oleh karena itu, ketika faktanya tadi ada seorang laki-laki yang sudah tua, lalu dia pergi bersama dengan orang lain, ya, bisa jalan-jalan dan segala macam, bahkan mungkin berduaan gitu ya. Tentunya cara kita untuk melakukan watawasau bil haqqnya, ya, mengingatkan dalam hal kebenaran, pertama ya kita harus berdiskusi dulu dengan baik bagaimana pandangan dalam Islam tentang laki-laki dengan perempuan, gitu kan. Dan itu kita harus sampaikan, walaupun tadi efeknya atau resikonya bisa memutuskan hubungan silaturahmi, tapi karena itu kebenaran, ya nggak apa-apa. Ya contohnya Nabi kita Muhammad SAW dengan paman kandungnya Abu Lahab, kan putus hubungan silaturahminya kan dengan Abu Lahab itu. Kenapa? Karena menyampaikan kebenaran gitu. Jadi itu pun artinya kita menyampaikan kepada mereka tadi, ya pertama kita berdoa dulu kepada Allah, ya kan, mudah-mudahan hati dia dibukakan oleh Allah. Yang kedua, dengan perlahan-lahan, tidak boleh langsung. Kita cerita dulu, bercerita dengan fakta-fakta yang terjadi pada hari ini, banyak orang tua begini segala macam, ya kan Bang, mungkin kalau kita manggil abang, ya kan, nanti udah kalau ketika sudah akrab, itulah Bang. Makanya sebenarnya dalam Islam itu Bang, saya mengetahui ada tempat umum, ada tempat khusus gitu. Jadi oleh karena itu yang bukan mahram kita sebenarnya dalam Islam itu dilarang, dan disebut dengan ikhtilat Bang. Itu yang pernah aku dengar gitu ya. Atau kholwat itu nggak boleh Bang. Kita mengingat seperti itu, tapi cerita dulu gitu kan. Cerita dulu fakta yang ada pada hari ini, sampai nanti dia udah menunjukkan kearifan dia, menunjukkan keapaan dia, langsung baru kita sampaikan gitu. Jadi memang bukan langsung menohok. Jadi kita sambil berdoa agar dia mau menerima apa yang kita sampaikan. Lalu kita sudah berdoa, lalu kita sudah menyampaikan faktanya, lalu apa tadi ternyata dia juga susah untuk menerima apa yang kita sampaikan, kita sudah lepas. Artinya kita sudah tidak berdosa lagi karena sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada dia gitu kan. Kalau dia nggak berubah juga, ya itu sudah kembali kepada dia. Berarti dia tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, itu aja. Yang penting kita sampaikan aja sama dia dengan cara yang lemah lembut ya kepada dia, dengan bahasa yang baik, tidak sampai bahasa kita itu kasar lah gitu ya, tapi dengan bahasa yang baik. Tentu itu tadi kita doakan dia, ceritakan fakta yang ada pada hari ini, baru ceritakan tentang tempat yang dibolehkan laki-laki dengan perempuan, udah, sehingga nanti dia merasa, oh ternyata selama ini aku salah itu ya. Mungkin nanti bisa jadi dia seperti itu ngomongnya.
Begitu dia mengatakan seperti itu, ya bang, kalau menurut dari yang kukaji ini berarti salah itu bang. Nanti dia sendiri akan menyalahkan dirinya sendiri. Wah, berarti nggak bagus ya kulakukan selama ini ya. Begitu Pak, cara kita menyampaikan hal yang baik kepada orang tadi. Walaupun itu memang pahit, ya kadang-kadang penyampaian kita itu ya apa boleh buat lah. Tapi harus kita sampaikan, karena kalau nggak kita sampaikan, kita yang berdosa. Kita sudah tahu itu kemungkaran gitu. Kemungkaran. Tapi nanti di akhir kita sampaikan, bang, mohon maaf aku ya kalau bacaraku tadi itu kurang abang memuaskan. Tapi aku demi cintaku dan sayangku sama abang. Masya karena Allah. dosa gitu. Jadi kita menyampaikan dakwah itu karena cinta gitu. Jadi saya kemarin itu di kampung adik-adikan saya itu kan jarang sholat gitu. Saya marah. Ya, saya cakap-cakap apalah kepada mereka, kasar gitu. Tapi terakhir saya ngomong kepada mereka, ini semua aku sampaikan kepada kalian, karena aku cinta sama kamu, karena aku sayang sama kamu, karena aku takut kamu itu masuk neraka. Ya akhirnya clear lagi gitu. Mereka nerima saya lagi gitu. Tapi itu di akhir kita sampaikan. Jadi rasa cinta dan kasih sayang itu juga kita tunjukkan kepada dia. Kita menyampaikan itu bukan karena benci kita, tapi kita menyampaikan itu karena cinta dan sayangnya kita sama dia, agar dia tidak bermaksiat. Apalagi sudah orang tua. Gitu dia Pak Jun. Iya ya Ustaz, syukur Ustaz. Ya Ustaz, mungkin sedikit mungkin agak di ini permasalahan. Ini sebetulnya tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga sendiri gitu Ustaz. Iya. Nah, ya gimana kalau kehidupan rumah tangga itu dia itu dengan istri, ini mau Ustaz ya, dengan istrinya sendiri itu sudah berpisah lama. Jadi walaupun sebetulnya sudah disanakan kalau memang ada ini bercerai saja, tapi ternyata tidak clear juga perceraian sudah lama. Nah ini gimana hukum Ustaz? Terus dalam kehidupan perilaku tadi mungkin mencari berteman dengan dengan perempuan lain gitu yang bukan mahramnya. Nah bagaimana nih hukum Ustaz? Sementara di kehidupan keluarga itu udah nggak ada kejelasan antara ini kan udah berpisah lama, terus nah itu gitu Ustaz. Mohon penjelasan juga sih. Ini mohon maaf nih Ustaz ini. Ya, yang pertama ketika sudah terjadi perpisahan, kalau belum sampai habis tolaknya, berarti masih bisa rujuk ya, Tolak itu sampai 3. Ya, tolak 1, tolak 2 masih bisa rujuk ya. Tapi kalau sudah lebih dari 3 bulan 10 hari, dia wajib berakad kembali. Ada ijab qabulnya, walinya menikahkan kembali dan bayar mahar lagi kalau sudah lebih dari 3 bulan 10 hari. Tapi kalau dia sudah tolak ba'in kubro atau tolak 3, itu nggak boleh lagi. Itu sudah diharamkan mereka, kecuali perempuan itu sudah pernah menikah sama orang lain lalu diceraikan, itu baru boleh nyambung lagi. Lalu kalau umpamanya tolaknya belum habis, juga juga belum selesai, kalau memang nggak mau lagi diperbaiki, si laki-laki menunda-nunda tolaknya, maka perempuan boleh melakukan khulu. Khulu itu mengadukan ke pengadilan untuk menyampaikan bahwasanya laki-laki itu tidak memberikan nafkah segala macam, sehingga nanti dia meminta kepada pengadilan agar dia itu diberikan hak untuk khulu, sehingga nanti dia bayar iwatnya, maka nanti itu dipisahkan oleh pengadilan gitu. Itu yang pertama. Lalu perbuatan yang kedua, sehingga tadi karena dia berpisah dengan istrinya lalu dia bermesraan dengan perempuan lain, ya hukumnya haram, nggak boleh. Pacaran itu nggak boleh, apalagi berdua-duaan, bonceng-boncengan itu hukumnya haram. Jadi itu nggak boleh dia lakukan. Gitu dia Pak Jun. Ya. Iya Ustaz. Baik, oke. Ada lagi silakan kalau masih ada. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Roji ya. Gini Ustaz, suatu hari saya ke rumah teman. Juga
azan maghrib ya kan. Saya singgah di suatu masjid. Mm-mm. Ketika saya masuk masjid itu, seluruh jemaah melihat saya itu. Mm. Ini apa yang salah ini? Saya kan jadi bingung ini, salah tingkah lah ya kan. Iya. Loh, ini saya kok semua jemaah melihat saya gitu kan. Nah, setelah selesai sholat, saya ke rumah teman, saya tanya, oh itu masjid LDI ya Ustaz? Masjid LDI. Ya, begitu ya Pak Waroji ya. Ya, oke. Mungkin ada lagi silakan.
Selamat Bapak semuanya. Baik, kalau umpamanya nggak ada, ini kan ada sebelahnya itu ada peraturan hubungan pria dan wanita dalam Ya, Islam. Jadi kalau bapak-bapak bisa melihat skemanya itu, ya kan, itu ada, kita lihat ada dua dia kan, ada namanya istima, ada namanya ikhtilat. Ya. Kalau istima itu ke bawah lah, istima itu apa? Berkumpulnya tanpa ada interaksi, itu namanya istima. Kalau istilah tadi kan, di sini kalau umpamanya ada keperluan gitu, ya. Kalau umpamanya tidak ada keperluan, maka hukumnya haram. Tapi kalau umpamanya ada keperluan, ya maka itu pertama ya dilihat dulu. Kalau di tempat umum seperti masjid, pasar, ya sekolah silakan. Tapi kalau di di tempat khusus seperti rumah, tempat, kamar, mobil pribadi, ya itu harus dengan mahram, ya kan? Kalau yang tadi tempat umum tidak boleh berkhalwat. Jadi kalau berkhalwat dia hukumnya haram. Kalau tempat umum tadi, kalau umpamanya tidak berkhalwat hukumnya boleh. Kalau dengan mahram, kalau tidak ada mahram itu hukumnya haram. Kalau ada mahram hukumnya boleh. Nah, gitu dia cara melihatnya. Lalu ada namanya ikhtilat. Ikhtilat itu berkumpul dengan adanya interaksi. Lihat di situ, ya kan? Apa keperluan dia? Kalau umpamanya tidak ada keperluan, maka hukumnya haram. Tapi kalau ada keperluan, dilihat dulu apakah di tempat umum atau di tempat khusus. Kalau di tempat khusus berarti harus dengan mahram. Kalau dengan mahram boleh. Ya, kalau tidak dengan mahram itu hukumnya haram. Dan juga ingat, interaksi yang dibolehkan secara syara itu adalah interaksi yang dibolehkan syariat gitu. Lalu kalau di tempat umum, interaksi yang dibolehkan itu ya ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Kalau yang tidak dibolehkan hukumnya haram. Kalau dia berkhalwat, maka itu tidak boleh, hukumnya haram. Jadi begitulah ya tentang skema dari peraturan hubungan pria dan wanita dalam Islam. Nah ini kalau yang punya buku bisa dilihatnya lah gitu. Ya ada Pak Ustaz. Baik. Saya kembalikan, ada lagi yang mau kita diskusikan. Izin Pak Ustaz. Boleh saya satu Pak Ustaz pertanyaan? Iya, silakan. Begini Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa namanya? Misalnya kita ke KP Pak Ustaz, kita ke KP ya kan, bawa istri. Kita makan lah, maksud saya berapa lama kita boleh di situ Ustaz? Kan memang tempat umum tapi banyak orang. Maksudnya berapa lama kira-kira kita di situ boleh duduk tuh di KP itu Ustaz? Memang bawa istri. Iya. Yang pertama, kalau kita di situ lihat dulu keperluannya apa gitu. Kalau umpamanya keperluannya itu tadi ya di KP itu memang ada yang dibicarakan ya, dan kita bawa istri, itu hukumnya boleh, silahkan karena ada istri kita. Tapi adalah pembicaraannya hal-hal yang diperbolehkan secara syariat, ya nggak mesti harus dibatasi jamnya. Kalau memang itu pembicaraannya secara syariat boleh. Atau umpamanya kita di sana buka diskusi kajian, umpamanya seperti kita kemarin di Kopi Rencong itu kan, itu kan tempat umum. Tempat umum itu tadi ada laki-laki, ada perempuan. Tempatnya harus dipisah. Sana perempuan, sini laki-laki. Yang dibicarakan di sana juga adalah masalah Islam. Itu boleh. Tapi kalau kita yang bicarakan di sana nggak ada, ngiru kidul, bahkan juga bahasa-bahasa yang kotor seperti sekarang, ya kan, sekarang kan bahasa orang kan macam-macam itu, jorok-jorok semua bahasanya, itu nggak boleh, hukumnya haram. Apalagi di situ ada barang-barang yang diharamkan, khamar dan segala macam dan macam-macam. Pertemuannya juga di sana laki-laki dengan perempuan bercampur baur, dan bahkan di sana ada yang tidak menutup aurat. Maka kita nggak boleh, hanya sebatas keperluan saja. Ya sama kita seperti menghadiri undangan tadi. Ya mungkin kita sana tuh nggak boleh duduk langsung pulang, tinggal salam aja yang punya rumah pulang. Gitu. Jadi nggak boleh kita di sana itu kalau ada umpamanya sampai ada yang buka aurat, ada di sana nggak ada keperluan apa-apa, itu hukumnya haram kalau di KP-KP itu.
Jadi kalau tidak ada keperluan gitu. Kalau ada keperluan, ada istri kita dan dibicarakan juga yang baik-baik dan kita juga tidak melihat ada di situ membuka aurat ataupun juga kemaksiatan, nah silahkan gitu. Boleh ya, tapi ingat tadi ada syarat-syaratnya tadi. Gitu dia Bang. Ya, makasih Pak Ustadz. Syukur Pak Ustadz. Iya, sama-sama Bang. Baik. Baik, masih ada ya? Silakan. Mungkin satu lagi lah, satu pertanyaan lah. Sebelum kita tutup ya. Masih ada? Baik. Cukup ya? Kalau nggak ada, ya berarti kita cukupkan ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali pekan depan masuk kepada saksi Islam. Jadi pada intinya adalah bahwa ya di dalam Islam itu diatur ada tempat umum, ada tempat khusus. Jadi nanti bapak-bapak yang mungkin peraturan hubungan pria dalam Islam ini bisa difotokopi nih. Nanti bisa difotokopi, bisa dilengketkan, atau nanti bisa dibagi-bagikan kepada saudara-saudara kita. Nanti dijelaskan cara menjelaskannya supaya ingat gitu ya. Ini bagus sekali ini untuk dijalankan, terutama zaman sekarang. Karena kenapa terjadi kekerasan seksual itu ya karena itu tadi, karena tidak dibangun berdasarkan Islam gitu. Makanya di dalam Islam itu sangat tegas sekali dalam Islam. Jadi untuk melengkapi maklumat daripada bapak-bapak, mungkin boleh membaca kafah 2 minggu yang lalu ya, 2 pekan yang lalu. 2 pekan yang lalu itu kafah kita itu adalah temanya tentang kekerasan seksual. Jadi kalau bapak-bapak ingin maklumat lagi, bisa dibaca itu kafahnya. Kalau nggak ada, bisa nanti dicari, di-share di grup-grup kita itu ada itu nanti. Itu aja dulu mungkin dari saya. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Bang Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jazakallahu Ustaz atas ilmu waktu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat pagi hari ini. Semoga Ustaz diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga kita semua ya di sini diberikan kesehatan, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang masih punya utang semoga mudah dilunasi oleh Allah, yang punya usaha semoga usahanya lancar ya, dan juga yang punya anak semoga anak menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah alamin, dan juga doa untuk majelis. Subhanallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya izin ya. Ya Ustaz, punya Bang Raja minggu depan Bang Raja ya. Punya Bang Raja minggu depan Bang Raja ya. Insya Allah kita, bentar saya foto dulu. Bentar ya, saya foto bentar. Mana ini? Punya Bang Raja. Tadi udah keburu tutup, jadi udahlah nggak apa-apa. Mohon maaf Bang ya. Mana ini? Bentar, saya foto dulu Bang. Alhamdulillah. Oke, makasih ya semuanya ya. Untuk Pak Junedi, Pak Paruroji, Bang Aan, Bang Reja, Pak Jarod, Pak Surya, Pak Jul, Pak Sukron, Pak Horman, dan juga Bang Hendra, serta Bang Aan, Pak Dedi, Pak Montondang, Pak Des, Pak Asma. Makasih semuanya. Sampai jumpa besok ya. Kita tutup ya. Besok masuk cepat ya. Besok sama Ustaz Yusron, Fikih Muamalah. Izin yo semuanya, selamat beraktivitas, salam sukses, Allahu Akbar.